Abu Bakar mulai mengarahkan ekspansi keluar Jazirah Arab dan momennya memang lagi pas banget. Umar ini kan punya watak yang agak keras ya. Dalam politik ekspansi ke timur, Umar memperkuat pasukan yang ada dan ngirim lawan Bizantium, dan ini benar-benar nekat ya. Bukan apa-apa. Waktu itu Bizantium adalah kekuatan besar yang terkenal susah dikalahkan. Hola amigos, kita ketemu lagi di channel Saladin Project, tempat kita ngebahas banyak hal seru soal sejarah. So, kencengin volumenya, siapin kopi dan cemilannya karena perjalanan kita baru aja dimulai. Di abad ke-7 Masehi ada sebuah agama baru yang muncul dan mengubah peta dunia yang namanya Islam. Awalnya Islam itu cuma agama yang disebarkan sama Nabi Muhammad di Mekah pada tahun 610-an Masehi, tapi dengan cepat berkembang jadi sebuah kekuatan sosial dan politik yang penting banget. Nah, meskipun banyak banget orang Mekah yang nggak terima dan bahkan menyiksa pengikut Nabi Muhammad, ajaran Islam ini akhirnya banyak menarik orang, terutama karena ide kesetaraan dan janji surga yang ditawarkan. Orang-orang Mekah waktu itu udah merasa terancam dengan ajaran Nabi Muhammad karena mereka merasa sistem sosial yang mereka bangun dan sudah mapan itu bakal runtuh kalau ajaran ini tersebar. Akhirnya karena tekanan yang makin parah, Nabi Muhammad sama pengikutnya itu hijrah ke Madinah tahun 621 Masehi. Dari situ yang awalnya cuma komunitas kecil itu mulai berkembang pesat jadi sebuah negara kota. Nabi Muhammad akhirnya nggak cuma jadi pemimpin agama tapi juga jadi pemimpin politik dan militer di Madinah. Dari sinilah Nabi Muhammad mulai mengkonsolidasikan kekuatan dan satu persatu kota-kota di Arab yang lain itu jatuh ke tangan Islam. Salah satunya yang paling besar dan paling penting itu ya Mekah, yang akhirnya takluk pada tahun 630 Masehi. Setelah itu berbagai kota besar di Arab akhirnya juga bisa ditaklukkan, bahkan kota Taif yang dulu memperlakukan Nabi Muhammad dengan buruk akhirnya menyerah juga di tahun 631 Masehi. Dan ini belum selesai, bukan cuma kota-kota besar, pasukan muslim juga menghadapi kekuatan yang berusaha melawan. Misalnya perang melawan komunitas Yahudi di Khaybar tahun 628 dan pasukan Badui di Hunain tahun 630. Jadi waktu Nabi Muhammad meninggal di tahun 632, dia tuh udah punya wilayah yang luas banget, mencakup hampir seluruh jazirah Arab. Nabi Muhammad meninggal tahun 632 dan pas Nabi wafat, kekhalifahan Islam ada di titik kritis. Kenapa ada di titik kritis? Karena banyak orang Arab yang merasa nggak terikat lagi dengan Islam dan bahkan pengikut Nabi beberapa mulai ada yang keluar dari Islam. Banyak suku-suku Arab yang memberontak pengen lepas dari pengaruh Islam. Untungnya ada Abu Bakar, sahabat Nabi yang akhirnya terpilih jadi khalifah yang pertama. Tanpa Abu Bakar itu mungkin Islam nggak bisa survive. Jadi Abu Bakar inilah yang mulai memerangi orang-orang yang dianggap membelot dari Islam, kayak Perang Riddah tahun 632 sampai 633. Terus pertempuran Yamamah melawan Musailamah yang ngaku-ngaku jadi nabi dan beberapa pertempuran lain yang sukses dimenangkan oleh Khalifah Abu Bakar. Kesuksesan melawan pemberontakan ini menjadikan kekuasaan Abu Bakar kembali kokoh. Ada juga cerita menarik tentang Bizantium. Jadi pada masa Nabi Muhammad ada kejadian di mana utusan Muslim itu dibunuh sama tentara Bizantium di Syria. Itu bikin Nabi Muhammad mengutus pasukan untuk balas dendam, meskipun akhirnya kalah telak di pertempuran Mokkah tahun 629. Nah, begitu Abu Bakar jadi khalifah, dia nggak mau tinggal diam. Dia ngirim pasukan lagi untuk membalas kekalahan itu. Pasukan itu dipimpin oleh Khalid bin Walid, yang bakal jadi jenderal legendaris dalam sejarah Islam. Nah, kembali ke masa Abu Bakar tadi. Berhasilnya Abu Bakar mengatasi pemberontakan ini bukan cuma penting buat mempertahankan Islam, tapi juga jadi momen penting untuk ekspansi. Jadi setelah keadaan itu stabil, Abu Bakar mulai mengarahkan ekspansi keluar Jazirah Arab dan momennya memang lagi pas banget. Kenapa? Jadi gini, di sebelah barat Arab itu ada kekuasaan Bizantium dan di timur Arab ada kekaisaran Sasania. Antara Bizantium dengan Sasania ini udah saling perang berpuluh-puluh tahun nggak selesai-selesai. Nah, tahun 630-an itu udah kayak puncak persaingan antara dua kekaisaran ini. Udah pada capek lah, terutama Sasania. Nah, Abu Bakar itu meskipun nggak terlalu tahu pasti apa yang bakal terjadi, tapi dia sadar kalau ini momen yang tepat untuk ekspansi. Keputusan buat menyerang dua kekaisaran besar itu pun akhirnya diambil. Waktu itu pasukan muslim masih muda dan bisa dibilang masih lemah lah ya. Tapi semangat dan strategi jenius yang diterapkan terutama oleh Khalid bin Walid itu sukses meruntuhkan pertahanan Bizantium di Syria dan Sasania di Irak. Dan dalam waktu yang relatif singkat wilayah Islam itu berkembang begitu pesat. Ekspansi ke luar dunia Arab ini diawali dengan ekspansi ke Sasania dan ini adalah salah satu babak penting dalam sejarah Islam, di mana pasukan muslim berperang melawan kekaisaran Sasania yang waktu itu masih berkuasa di wilayah Irak dan Khurasan yang sekarang Iran.
Jadi serangan ke Sasania ini diawali informasi dari salah satu pimpinan perang Riddah yaitu Musanna Ibnu Al-Harisah yang memberitahu Abu Bakar tentang lemahnya kekaisaran Sasania di periode itu. Dan nggak pakai lama, Khalifah langsung mengirimkan kampanye militer ke Sasania. Dan siapa yang dipilih jadi pimpinan pasukan? Ya siapa lagi kalau bukan Khalid bin Walid, jenderal legendaris yang udah dikenal banget ketangguhannya di medan perang. Tahun 633 Masehi, Khalid pun memimpin serangan pertama ke Irak. Mereka bertahan di sisi barat Sungai Ifrat dan berhasil meraih beberapa kemenangan penting. Bahkan sampai melibatkan penduduk setempat untuk ikut berperang di sisi mereka. Yang ini nunjukin kalau banyak penduduk Sasania itu udah nggak tertarik lagi sebenarnya ada di bawah kekuasaan Sasania. Makanya mereka milih gabung ke pasukan Muslim. Nah, di saat yang sama ada masalah lain yang mengancam. Pasukan Muslim yang sebelumnya udah berhasil menaklukkan wilayah Syria ternyata kena serangan balik besar-besaran dari Bizantium. Abu Bakar pun harus ngirim Khalid ke Syria untuk memperkuat pertahanan. Nah, di saat itulah terjadi kesalahan strategi dari komandan Muslim yang lain yaitu Abu Ubaid As-Saqafi. Dia menolak saran dari Musanna untuk mundur dan malah memutuskan untuk maju melawan pasukan Sasania yang jauh lebih kuat. Hasilnya apa? Ya, kekalahan telak di pertempuran Jisr atau pertempuran jembatan pada Oktober 634. Abu Ubaid sendiri tewas, tapi Musanna bisa mundur dengan tertib dan mempertahankan posisi mereka sampai bala bantuan itu datang. Di tahun yang sama, Khalifah Abu Bakar meninggal dan dia digantikan oleh Khalifah Umar. Dan Umar juga nggak kalah tegasnya dengan Abu Bakar. Bahkan Umar ini kan punya watak yang agak keras ya. Dalam politik ekspansi ke timur, Umar memperkuat pasukan yang ada dan ngirim Sa'ad bin Abi Waqqas buat mimpin pasukan ke Irak. Rustam Farfzad, jenderal legendaris dari Sasania, sampai diterjunkan untuk menghadapi pasukan Muslim yang terus menyerang. Tahun 636 Masehi, Sa'ad dengan pasukan tambahannya dari Syria langsung maju ke garis depan untuk menghadapi Rustam di pertempuran Al-Qadisiyah. Dan ini pertempuran yang seru banget ya. Walaupun jumlah pasukan Muslim itu kalah, mereka punya keunggulan dalam hal taktik dan motivasi perang. Rustam yang rasa di atas angin karena pasukannya jauh lebih banyak, awalnya menang. Tapi kondisi ini berubah ketika beberapa pasukan kavaleri Muslim yang menyelinap lewat badai pasir dan berhasil membunuh Rustam. Setelah jenderal mereka mati, moral pasukan Sasania langsung hancur dan mereka mundur. Pasukan Muslim langsung menyerbu dan menguasai Ctesiphon, ibu kota Persia yang saat itu udah jadi simbol kekuatan Sasania. Kemenangan ini bikin pengaruh Sasania di Irak hancur lebur ya. Setelah itu Persia berusaha membalas dendam. Raja Sasania terakhir yaitu Yazdegerd yang ketiga itu ngumpulin pasukan besar dan mencoba serangan balik di pertempuran Nahawan tahun 642. Tapi ya hasilnya tetap aja gagal. Pasukan Persia lagi-lagi dihancurkan. Di pihak Islam, Khalifah Umar walaupun menang ngambil sikap hati-hati, dia nggak mau pasukannya terlalu jauh karena dia takut bakal kena jebakan dan terjebak dalam perang yang lebih besar. Jadi sampai di Nahawan kampanye umat Islam itu di stop untuk sementara. Di pihak Sasania, mereka kayaknya udah benar-benar ditakdirkan untuk hancur ya. Kekuasaan yang semakin lemah itu diperparah dengan tewasnya kaisar mereka yaitu Yazdegerd yang ketiga tahun 651 Masehi. Dia dibunuh oleh penduduk setempat di Merv dan melarikan diri dari pasukan Muslim. Dengan tewasnya sang raja terakhir Sasania berakhir sudah harapan untuk kebangkitan kekaisaran Persia dan ya akhirnya wilayah Khurasan jatuh ke tangan pasukan Muslim setelah kampanye panjang dari tahun 651 sampai 653. Setelah periode Umar, penggantinya Utsman itu juga masih melanjutkan ekspansi ke timur. Pasukan Muslim nggak hanya menaklukkan Persia tapi juga terus berkembang sampai ke Sindh yang sekarang bagian dari Pakistan. Sekarang kita bahas ekspansi ke barat. Untuk melawan Bizantium, dan ini benar-benar nekat ya, bukan apa-apa. Waktu itu Bizantium adalah kekuatan besar yang terkenal susah dikalahkan. Jadi sejak periode Abu Bakar, Islam itu nggak cuma fokus ke arah timur, tapi juga ke arah barat. Ekspansi ke wilayah Bizantium ini diawali dengan usaha menaklukkan Syria dan Levan. Levan ini kalau sekarang yang meliputi kawasan Lebanon, Syria, Israel, Palestina, dan Yordan. Awalnya Abu Bakar cuma ngirim 4 divisi pasukan untuk menyerang Syria dan Levan. Tapi yang dipimpin oleh komandan-komandan terkenal Muslim kayak Surahbil bin Hasanah, ada Yazid bin Abi Sufyan, Amr bin As dan Abu Ubaidah. Mereka nggak langsung nyerang ke kota besar atau benteng besar, tapi lebih ke strategi infiltrasi ya. Jadi pakai strategi penyusupan biar nggak kena serangan balik dari Bizantium yang lagi jaga perbatasan. Ya, tapi pasukan Bizantium yang dipimpin sama Kaisar Heraklius yang waktu itu lagi sakit juga nggak gampang dikelabuhi. Mereka nggak tinggal diam, mereka juga ngirim pasukan besar yang dipimpin sama Theodor, saudara Kaisar, buat ngelawan pasukan Muslim. Abu Bakar pun juga nggak mau pasukan Muslim kalah gitu aja. Dia perintahkan Khalid bin Walid buat turun tangan. Khalid kan terkenal banget dengan kemampuan strategi dan leadershipnya ya. Khalid ini punya strategi yang jitu. Dia menuju ke Syria lewat jalur yang
nggak pernah diduga oleh musuhnya. Dia lewat jalur padang pasir yang nggak ada siapa-siapa, bawa unta buat suplai air, dan tiba-tiba udah muncul di pinggiran Syria. Nggak lama kemudian dia ngumpulin 4 divisi yang tadi dikirim oleh Abu Bakar dan langsung maju menyerang Bizantium dalam pertempuran Ajnadain tahun 634. Di pertempuran ini ya pasukan Khalid menang loh, dan kemenangan besar ini benar-benar jadi pijakan buat pasukan muslim lanjut bergerak ke wilayah yang lebih luas lagi. Nah, setelah itu khalifah kan berganti dari Abu Bakar ke Umar, dan di sini ada kejadian yang agak kontroversial. Umar memutuskan untuk mengganti posisi komandan utama kampanye militer ke Bizantium dari Khalid ke Abu Ubaidah. Ini mungkin salah satu langkah Umar ya buat membuktikan kalau dia lebih mengontrol ekspansi itu, bukan Khalidnya. Meskipun mungkin ada alasan pribadi juga kenapa Khalid dirotasi, tapi walaupun Khalid nggak lagi jadi komandan utama, pertempuran-pertempuran besar tetap terus berlanjut. Pasukan Islam masih terus maju ke arah utara, mengambil alih Damaskus di tahun 634, terus menaklukkan Fahl atau Pela 635, dan akhirnya Emesa atau Homs tahun 636. Wilayah-wilayah ini semakin mendekatkan pasukan muslim ke Aleppo dan Antioquia, 2 kota penting di wilayah Bizantium. Dan udah jelas ini bikin Heraklius marah besar karena pasukannya satu persatu dikalahkan oleh pasukan Islam. Heraklius kemudian memutuskan buat ganti komandan perangnya. Dia ngirim Fahan dari Armenia dengan pasukan yang jauh lebih besar. Tapi ya apa boleh buat, pasukan Bizantium tetap kalah lagi. Salah satu pertempuran yang paling terkenal adalah pertempuran Yarmouk pada tahun 636. Di sini pasukan muslim yang awalnya kayak nggak punya harapan tiba-tiba bisa berbalik mengalahkan pasukan Bizantium setelah Khalid nyuruh pasukannya maju di waktu yang tepat. Ini benar-benar jadi titik balik ya, karena pasukan Bizantium yang kocar-kacir itu akhirnya mundur dan pasukan muslim bisa membersihkan seluruh wilayah Syria, Yordania, dan Palestina. Nah, setelah kekalahan besar itu, pasukan Bizantium pada akhirnya dia mundur dan pasukan muslim bisa fokus ke Irak. Setelah itu ada lagi momen besar, yaitu penaklukan Yerusalem tahun 637. Menariknya, Khalifah Umar yang waktu itu memimpin memberikan jaminan keamanan kepada penduduk Yerusalem, dan kota ini jatuh tanpa pertumpahan darah. Selain Syria dan Levan yang berhasil dikuasai, pasukan muslim juga diarahkan untuk menguasai Mesir yang juga bagian dari Bizantium. Amr bin As, salah satu komandan yang udah dikenal banyak orang, adalah orang yang mengajukan proposal untuk menginvasi Mesir. Awalnya Umar nggak terlalu yakin, tapi Amr berhasil meyakinkan Umar kalau invasi ini adalah langkah yang penting untuk mengalahkan Bizantium. Dan ternyata Amr ini bener banget, pasukannya berhasil mengalahkan Bizantium di Heliopolis tahun 640 Masehi. 2 tahun kemudian, sebagian besar wilayah Mesir udah berhasil dikuasai oleh pasukan Islam. Bahkan serangan balik dari Bizantium di Alexandria tahun 646 juga berhasil dipatahkan dengan bantuan penduduk lokal yang nggak suka sama sekali dengan penguasa Bizantium itu. Sementara itu di Afrika Utara, pasukan Muslim juga berhasil mengambil alih sebagian besar wilayah termasuk Tripoli dan beberapa daerah lainnya setelah kemenangan dalam pertempuran Subaitullah atau Safetullah tahun 647 Masehi. Tapi nggak cuma daratan aja yang mereka taklukkan, angkatan laut muslim juga mulai bikin gerakan menantang Bizantium di Mediterania. Setelah ngalahin armada Bizantium yang coba merebut Alexandria tahun 646, kaum muslim juga terus memperluas kekuasaan mereka, mulai dari Siprus tahun 649, kemudian Rhodes tahun 654, dan akhirnya menghancurkan angkatan laut Bizantium dalam pertempuran Zatus Soari atau pertempuran tiang kapal tahun 655. Mediterania pun jatuh ke tangan muslim dan mereka sampai nyerang lebih jauh lagi ke Kreta dan Sisilia. Nah, jadi inti dari video ini adalah di periode Khulafaur Rasyidin, wilayah kekuasaan Islam itu udah luas banget. Dari Afrika Utara di barat sampai ke Pakistan modern di timur. Nggak cuma itu, beberapa pulau di Mediterania juga sempat dikuasai. Islam tumbuh jadi sebuah kekuatan besar yang diperhitungkan di wilayah Timur Tengah dan Afrika. Cuma sayangnya semua itu berubah setelah kejadian tragis, yaitu pembunuhan Khalifah Utsman tahun 656. Dan dari kasus itu ekspansi Islam berhenti karena umat Islam disibukkan oleh konflik internal. Setelah Utsman dibunuh, Ali bin Abi Thalib jadi penggantinya, tapi sayangnya masa pemerintahannya itu dipenuhi dengan konflik. Dan ini dikenal dengan istilah fitnah pertama yang penuh dengan pemberontakan dan perpecahan internal. Ali sendiri akhirnya dibunuh oleh kelompok radikal Khawarij tahun 661. Dan setelah itu saingan Ali, Muawiyah, yang waktu itu jadi gubernur Syria, akhirnya berhasil mengambil alih kekuasaan dan mendirikan dinasti Umayyah. Mereka melanjutkan penaklukan yang udah dimulai oleh Khulafaur Rasyidin. Dan yang menarik, sebelum semua itu terjadi, kekaisaran besar seperti Bizantium dan Sasania adalah 2 kekuatan utama dunia pada masa itu. Mereka udah lama berperang dan lemah karena konflik internal, dan mereka nggak pernah menganggap bangsa Arab sebagai ancaman. Toh mereka cuma orang-orang gurun yang nggak terorganisir, jumlahnya juga nggak sebanyak pasukan Bizantium atau Sasania. Itu pikiran mereka.
Tapi semua itu berubah pas bangsa Arab bersatu di bawah Islam tahun 633 Masehi. Nggak ada lagi perseteruan internal dan mereka mulai fokus untuk menyerang tetangga-tetangga mereka. Perang bagi mereka bukan cuma soal politik, tapi udah jadi perjuangan suci. Orang-orang Arab siap mati sebagai martir demi keyakinan mereka atau jihad. Sementara itu musuh-musuh mereka yang nggak punya semangat yang sama. Bizantium dan Sasania mengandalkan tentara bayaran yang nggak punya rasa kepemilikan terhadap negara mereka. Mereka juga nggak punya kesatuan yang sama seperti yang dimiliki oleh orang-orang Arab yang disatukan oleh keyakinan agama dan semangat nasional. Banyak rakyat yang sebelumnya merasa tertindas oleh kekaisaran justru mendukung pasukan muslim. Ditambah lagi kepemimpinan militer yang cakap seperti dari Khalid bin Walid itu bikin ekspansi muslim semakin nggak terbendung. Jadi semua ini adalah kombinasi antara faktor internal yang mendukung Arab ditambah keadaan yang pas buat mereka untuk berkembang pesat. Dan ya segitu dulu obrolan kita kali ini. Semoga kita nggak cuma dapat info baru tapi juga makin penasaran sama cerita-cerita sejarah yang lain, karena sejarah itu lebih dari sekedar fakta dan angka, tapi banyak kisah seru yang nggak ada habisnya. Kalau kalian suka sama konten ini, jangan lupa buat subscribe, like, comment, dan share biar nggak ketinggalan cerita-cerita seru yang lain. Saya pamit dulu, sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat, tetap penasaran, dan keep exploring history. Bye.